Kita akan membahas 4 variasi soal paling pokok mengenai persamaan eksponen dengan karakteristik yang berbeda-beda. Nomor 1, 2, dan 4. Basis atau bilangan pokoknya itu konstan. Sementara nomor 3, basisnya itu memuat variabel X. Nah, jadi nomor 3 itu berbeda sendiri ya. Nomor 1 dan nomor 2 perbedaannya. Nomor 1, basisnya itu bisa dibikin menjadi sama. Sementara yang nomor 2, basisnya ini tidak bisa kita bikin sama. Nah, nanti pendekatan pengerjaannya juga berbeda. Untuk yang nomor 4, ini merupakan contoh persamaan eksponen yang dikerjakan dengan dibentuk terlebih dahulu menjadi persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dari persamaan eksponen variasi yang pertama. Ini basisnya 4, yang kanan itu setengah. Bisa kita bikin sama ya, karena 4 itu 2 pangkat 2, sementara setengah itu 2 pangkat negatif 1. Ya kan? Nah, kita ubah terlebih dahulu, 4 itu 2 pangkat 2. Sementara setengah itu 2 pangkat negatif 1. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. Nah, ini sama, pangkatnya kita kalikan. Nah, sekarang basisnya sudah menjadi sama. Kesimpulannya, agar bilangan berpangkat ini menjadi sama, karena basisnya sudah sama teman-teman, maka pangkatnya itu pasti sama. Nah, gini. Kita akan cari X-nya, berarti difaktorkan ya. Jadikan satu ruas terlebih dahulu. Ke ruas kanan aja. 2x kuadrat. Negatif 4x dengan negatif 3x. Itu negatif 7x. Negatif 4-nya tidak pindah ruas, berarti tetap negatif ya. Sama dengan, berarti ruas satunya tinggal 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Nah, berarti teman-teman perlu lancar pemfaktoran. Bagaimana cara pemfaktoran persamaan kuadrat yang mudah, teman-teman? Saya sudah bikin videonya. Linknya ada di deskripsi video. Silakan teman-teman lihat di situ. Menurut saya itu adalah cara yang paling jelas menurut saya, teman-teman ya. Paling jelas dan mudah. Silakan teman-teman lihat deh di situ ya. Oke, coba saya praktekkan di sini. Karena ini 2x kuadrat, ini kita bikin 2x 2x per 2. Seandainya ini 3x kuadrat, maka ini 3x 3x per 3. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kalikan 2 ini dengan 4. 8 ya. Nah, coba kita data 8 itu perkalian berapa dengan berapa? 1 dengan 8, kalau tidak 2 dengan 4. Selanjutnya kita lihat di sini, negatif nih, maka yang kita cari adalah yang selisih. Seandainya positif, maka jumlah. Nah, ini negatif berarti selisih. Berapa selisihnya? Itu lihatnya ke sini. 7. Nah, kita cari yang selisihnya 7 yang mana ini? Tentu 1 dan 8. Lebih tepat, negatif 7, berarti 8-nya ini harus negatif, satunya harus positif. Nah, kan jadi negatif 7 ya. Kita letakkan di sini, positif 1, negatif 8. Atau terbalik juga nggak masalah. Misalnya sini negatif 8, ini positif 1. Itu sama saja ya teman-teman ya. Selanjutnya kita lihat mana yang bisa dibagi 2. Yang kanan ya, berarti yang kiri ini tetap. Ini bagi 2,
jadi X negatif 4. Nah, inilah dia pemfaktorannya, teman-teman. Selanjutnya kita akan cari X-nya. Coba lihat, perkalian ini dengan ini itu hasilnya 0. Berarti salah satunya harus 0. Mungkin 0 dari sini. 2X tambah 1 sama dengan 0. Berarti 2X min 1. Akibatnya X-nya negatif 1/2. Nah, itu jika 0-nya dari sini. Tapi kan mungkin aja 0-nya dari sini. Berarti atau jika 0 dari sini maka X-nya harus 4. Nah, X itu artinya itu penyelesaian, teman-teman. Dan pertanyaannya, himpunan penyelesaian, maka ini harus himpunan kurung kurawal yang isinya itu penyelesaian-penyelesaian, yaitu negatif setengah dan 4. Ini dia jawabannya. Jadi, usahakan basisnya itu sama seperti ini ya. Nah, sekarang yang nomor 2, ini basisnya ini kalau kita bikin sama itu sulit sekali. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, pendekatan pengerjaannya juga berbeda, teman-teman. Yang ini 2, ini 3 kan nggak bisa dibikin sama tuh basisnya. Tapi pangkatnya ini sama. Nah, coba teman-teman pikirkan, 2 dan 3 itu dipangkatkan bilangan yang sama, hasilnya sama, kira-kira pangkat berapa? Pangkat 0, ya enggak? Kan 2 pangkat 0 itu 1. 3 pangkat 0 juga 1. Ya kan? Nah, berarti agar ini sama, teman-teman, pangkatnya ini haruslah 0. Ya. Jadi, itu kesimpulannya. Pangkatnya itu adalah 0. Nah, sekarang kita faktorkan. Semuanya memuat X. X-nya bisa kita keluarkan. Agar menjadi X kuadrat, X ini harus kita kali X. Agar menjadi negatif 3X, X ini harus kita kali dengan negatif 3. Perkalian ini dengan sini hasilnya 0. Berarti salah satunya harus ada 0-nya. Jika 0 itu berasal dari X, maka X-nya itu 0 itu sendiri. Tapi jika 0 itu berasal dari X negatif 3, maka X-nya harus 3. Nah, ini penyelesaiannya, teman-teman. Himpunan penyelesaian adalah himpunan yang isinya penyelesaian-penyelesaian. Ini jawabannya ya. Jadi, kalau basisnya berbeda, tidak bisa dibikin sama, dengan pangkat yang sama, teman-teman, itu pasti pangkatnya 0. Bagaimana kalau pangkatnya itu berbeda? Nah, ini teman-teman harus belajar logaritma terlebih dahulu ya. Makanya tidak saya masukkan ke dalam persamaan eksponen. Nanti mungkin akan saya masukkan ke persamaan logaritma. Nanti teman-teman silakan lihat di sana ya. Oke, sekarang kita ke nomor 3. Yang tadi paling berbeda itu ya. Yaitu basisnya memuat variabel X. Kita kerjakan di lembar lain, teman-teman ya. Nah, kita kerjakan di sini. Oke, basisnya memuat variabel X. Basisnya sama, tapi pangkatnya seperti ini. Karena ini basisnya sama, teman-teman, maka agar hasil perpangkatannya itu sama, pangkatnya harus sama. Ya enggak? Iya dong. Kalau pangkatnya sama kan ini pasti hasil perpangkatannya itu jadi sama. Tapi mungkin enggak pangkatnya itu tetap berbeda, hasil perpangkatannya sama? Mungkin, teman-teman, karena ini basisnya itu ada variabel X-nya ya. Nah, nanti akan kita lihat ya. Makanya ini saya tulis ini kemungkinannya. Kemungkinannya. Kemungkinan pertama tadi pangkatnya sama. Nah, gini. Kemungkinan lainnya pangkatnya berbeda, mungkin nggak hasil perpangkatan itu sama? Mungkin, teman-teman. Yaitu kalau basisnya itu 1. Ya.
Karena satu pangkat berapapun, misalnya pangkat 3 nih, dengan satu pangkat misalnya 100, itu kan sama-sama 1. Nah, berarti kan sama. Ya kan? Nah, jadi kemungkinan kedua, mungkin aja sih pangkatnya itu beda, asal basisnya itu 1. Nah, basisnya itu X negatif 3 ya. Gini. Ada nggak yang lain teman-teman, pangkatnya itu tetap berbeda, tapi hasil perpangkatannya sama, selain 1? Nah, mungkin 0. Coba lihat. Misalnya 0 pangkat 3 dengan 0 pangkat 5. Nah, itu kan sama-sama 0. Ya kan? Jadi, kemungkinan berikutnya mungkin basisnya adalah 0. Basisnya itu X negatif 3 ya, teman-teman ya. Nah, ini 0. Hanya kita mesti hati-hati untuk 0 ya. Untuk yang 0 ini, kita cek. 0 pangkat 0 itu, nah, itu tidak boleh, teman-teman. Ini tak terdefinisi. Termasuk misalnya 0 pangkat negatif. Misalnya negatif 2. Itu kan sama artinya dengan 1 per 0 pangkat 2. Nah, itu kan 1/0. 1/0 itu tak terdefinisi. Tidak terdefinisi di dalam bilangan real. Artinya tidak ada bilangan real yang sifatnya seperti ini. Nah, jadi untuk yang basisnya ini 0, itu kita hati-hati, tidak semuanya bisa. Hanya yang pangkatnya positif aja. Makanya untuk yang basisnya positif ini ada syaratnya, teman-teman. Syaratnya adalah pangkat itu harus positif. Sekarang kita cek lagi, ada nggak basis yang lain dengan pangkat yang berbeda itu mengakibatkan hasil perpangkatan yang sama? Selain 1, seperti ini, atau 0, mungkin negatif 1. Nah, kita cek. Negatif 1 pangkat 2, itu kan 1 ya. Dengan negatif 1 pangkat 4, itu juga 1. Nah, berarti kan sama. Atau negatif 1 pangkat 3, itu negatif 1 ya. Negatif 1 pangkat 5, itu juga negatif 1. Ah, kan sama. Hanya kita hati-hati, negatif 1 pangkat 2 itu kan 1. Negatif 1 pangkat 3 itu kan negatif 1. Nah, ini kan berbeda. Ya kan? Nah, jadi kalau basisnya itu negatif 1, itu tidak semuanya sama hasil perpangkatannya. Ternyata ada yang berbeda. Maka untuk yang basisnya ini negatif 1 itu ada syaratnya. Karena tidak semuanya hasil perpangkatan sama ya. Yaitu yang sama itu kalau pangkatnya itu sama-sama genap seperti ini atau sama-sama ganjil seperti ini. Kalau yang satu genap, yang satu ganjil, dia jadi berbeda, teman-teman. Jadi syaratnya adalah pangkatnya itu harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Ada kemungkinan yang lain nggak, teman-teman, selain ini? Enggak ya, cuman 4 ini ya, teman-teman ya. Jadi cara mengingatnya, kalau dia memuat variabel basisnya, teman-teman, mungkin pertama, pangkatnya sama. Kedua, pangkatnya beda, mungkin aja sih ini tetap sama, kalau basisnya itu 1. Atau basisnya 0, tapi dengan syarat, pangkatnya harus positif. Atau basisnya itu negatif 1, dengan syarat, pangkat sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, sekarang kita proses ya. Dari yang pertama ini, dari kemungkinan pertama, X-nya jadikan satu ruas. Berarti X-nya ini 7/2. Kemungkinan kedua, X-nya 4. Untuk yang basisnya 1 ini tidak ada syarat ya, teman-teman ya. Untuk kemungkinan ketiga, berarti X-nya 3. Nah, sekarang kita cek pangkatnya. Ini X negatif 5. Kalau yang ini 2 negatif X. Kita cek yang ini terlebih dahulu. Dengan X-nya itu 3. Ternyata ini negatif 2. Nah, ini berarti negatif.
Nah, tidak memenuhi syarat ini. Ya, ini negatif. Akibatnya, X sama dengan 3 itu bukan solusi atau bukan penyelesaian. Karena tidak memenuhi syarat pangkatnya itu, teman-teman. Kemungkinan keempat, X-nya berarti 2 ya. Kan tambah 3 nih, negatif 1 tambah 3 itu 2. Tapi ada syaratnya. Sekarang kita cek pangkatnya itu. Pangkatnya X negatif 5 dengan X-nya adalah 2, berarti negatif 3. Nah, ini adalah ganjil. Sementara dari pangkat yang ruas kanan itu 2 negatif X dengan X-nya 2, itu 0 adalah genap. Nah, berarti ini tidak memenuhi syarat. Karena syaratnya itu pangkatnya harus sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, yang ini pangkatnya yang satu ganjil, yang satu genap. Berarti tidak memenuhi syarat. Artinya, X sama dengan 2 ini bukan penyelesaian atau bukan solusi. Nah, keempat kemungkinan sudah kita proses. Sekarang kesimpulannya, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan. Hanya dari sini penyelesaiannya ya. Ini bukan dan ini juga bukan. Nah, ini teman-teman. Jadi yang ini ada 4 kemungkinan ya. Teman-teman jangan dihafalkan, tapi pahami ya. Cara memahaminya gimana tadi? Yaitu mungkin pangkatnya sama. Kedua, mungkin aja pangkatnya beda, asal basisnya itu 1. Atau basisnya 0 dengan syarat pangkat positif. Atau basisnya ini negatif 1 dengan syarat pangkatnya itu sama-sama genap atau sama-sama ganjil. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita ke soal yang keempat. Agar lebih jelas, ini saya pecah terlebih dahulu yang ini. Ya. Dipecah 5 pangkat 2x negatif 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat negatif 2x. Nah, dipecah seperti ini teman-teman. Kan kalau perkalian dengan basis yang sama, dijadikan 1 pangkat ditambah. Berarti kalau seperti ini dipisah menjadi dikali. Ya. Kemudian, usahakan pangkat negatif ini hilang. Gimana caranya supaya 5 pangkat negatif 2x ini hilang? Nah, kita kali dengan 5 pangkat 2x. Kan pangkatnya ditambah tuh. Nah, jadi 0. Nah, kan jadi 1. Artinya semua ruas itu kita kali dengan 5 pangkat 2x. 5 pangkat 2x dikali 5 pangkat 2x berarti menjadi 5 pangkat 2x kuadrat. Dikurang, ini 125. Ini dikali sini 5 pangkat 0 atau 1. Atau nggak usah ditulis ya. Sama dengan 20 dikali 5 pangkat 2x. Hati-hati, ini bukan 100 ya. Karena 5 dipangkatkan dulu, baru dikali 20 teman-teman. Oke, selanjutnya coba lihat. Ada yang sama yaitu 5 pangkat 2x. Tapi 1 kuadrat, 1 enggak. Kita misalkan ya. Misalnya ini P, berarti ini jadi P kuadrat. Akibatnya persamaan ini menjadi P kuadrat negatif 125, 20P ke sini berarti menjadi negatif 20P. Nah, ruas kanan jadi 0. Terus untuk menemukan P berarti kita harus faktorkan. Ini 1P kuadrat, berarti ini 1P per 1. Ya. Seperti yang di soal nomor 1 tadi teman-teman, pemfaktoran di sana ya. Oke, kita kalikan 1 dengan 125. Itu kan hasil kalinya 125. Kita data, ini perkalian berapa dengan berapa? 1 dengan 125. Oh, ini dengan 5 bisa ya.
dibagi 5, 12 bagi 5 itu 2, harusnya 10. 12 sama 10 berarti selisih 2 atau sisa 2. Menjadi 25 bagi 5 itu 5. Dah, sepertinya ini ya. Sekarang kita lihat sini, ini negatif, berarti yang kita cari yang selisih. Berapa selisihnya? 20. Oh, berarti yang ini. Lebih tepat negatif 20, berarti 25-nya negatif, 5-nya positif. Letakkan di sini. Hasil kali ini dengan sini adalah 0, berarti salah satunya harus 0. Jika 0 itu dari sini, maka P-nya itu negatif 5. Tapi jika 0 itu dari sini, P-nya itu 25. Sekarang kita ubah P-nya. Nah, sekarang basisnya dibikin sama. 5 pangkat 2X yang menghasilkan negatif 5 ada nggak kira-kira? Nah, nggak ada ya. Karena 5 pangkat apapun itu hasilnya pasti positif. Nah, ini kok negatif? Berarti kan tidak ada dari sini teman-teman ya. Yang ini tidak ada X yang memenuhi atau tidak ada solusi, tidak ada penyelesaian. Sekarang yang sini 5 pangkat 2X basisnya dibikin sama. 25 itu 5 pangkat 2. Sama-sama 5 basisnya, kesimpulannya pangkatnya itu sama. Berarti X-nya 1. Nah, berarti ini penyelesaiannya teman-teman. Nah, kalau gitu, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang anggotanya penyelesaian ternyata cuman ini doang. 1 ya. Dah. Berarti ini dia teman-teman jawabannya ya. Oke, saya kira ini tidak terlalu rumit. Teman-teman jangan dihafalkan ya, tapi coba dipahami. Terutama yang tipe nomor 3 tadi ya. Ya, atau mungkin teman-teman perlu mengerjakan ulang keempat soal ini untuk melihat apakah masih ada masalah atau tidak. Jika teman-teman sudah lancar, itu artinya tidak ada masalah ya. Selanjutnya saya sudah siapkan 3 buah soal. Ini untuk teman-teman latihan. Silakan dikerjakan teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jangan lupa bagikan video ini ke sebanyak mungkin orang, ke teman-teman kalian ya. Ke siapapun yang barangkali dia memerlukan video ini ya. Siapa tahu video ini bermanfaat buat mereka. Oke, terima kasih semuanya.